Bagas, Papa mohon Bagas, kalau sampai Safira pergi untuk selamanya dan kamu menyerahkan cinta pada ibunya, terus Om sama siapa, Bagas? Karena mereka adalah milik Om satu-satunya. Terus Om ini bagaimana, Bagas? Bagas, kalau kamu membantu Om akan ingat terus. Om akan punya utang budi kepada kamu selama-selamanya. Ini semua demi kehidupan Safira. Mati hidupnya Safira. Tolong Bagas, kamu jangan lapor polisi. Please Bagas, Om minta tolong sama kamu, Bagas. Udah azan. Saya sholat dulu. Permisi. Kita pulang aja Om ya. Gue cuma ngomong sama Bagas sekarang Om. Dia itu emang keras kepala. Iya Pak. Setidaknya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bagas karena kita sudah menguncinya di sini. Kenan, Papa tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Cinta diambil sama ibunya. Dan seandainya Safira pergi untuk selama-lamanya, terus Papa gimana? Papa nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Itu semua tidak akan terjadi. Kinan janji. Percuma kalian ngurung gue di sini. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, entah dari gue atau dari orang lain. Dan Om, Nan, tentang Safira, gue turut prihatin. Tapi jangan lupa, di luar sana ada seorang ibu yang mencari anaknya selama 2 tahun sampai sekarang belum ketemu. Bayangkan jadi dia. Bayangkan perasaannya. Kita tidak bisa lari terlalu lama dari hukum. Ataupun dari dosa-dosa kita. Selamanya gua nggak akan bisa tenang sebelum gua mencuci dosa-dosa gua dari masa lalu. Dan kalian lihat aja. Gua akan temuin wanita itu. Dan gue akan bilang semuanya tentang Cinta. Ini orang susah dikasih tahu. Al, jangan Al! Al! Alvaro! Al! Kenapa lu keras kepala? Toto tolong gue dan lu jangan bodoh! Kalian udah ngurung gue di sini apa masih kurang? Bunuh gue aja sekalian. Allah itu tidak tidur. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Lu benar-benar gas! Kita semua udah membunuh orang. Kita juga udah misahin seorang ibu dari anaknya. Kita semua ngelakuin bersama-sama. Dan kita juga harus dihukum sama-sama atas perbuatan yang udah kita lakuin. Lu benar-benar ya? Lu benar-benar gas! Pukul gua! Pukul! Pukul! Lu pikir gua takut? Lu pikir gua takut? Stop! Lu berdua apa mati? Lu berdua kayak nakcil aja tau gak? Lu inget kan? Lu berdua inget kan? Kita semua ini sahabat! Kita sahabat dari kecil! Yes. Gue minta maaf banget ya. Gue minta maaf banget sama lo. Gue terpaksa harus ngunci lo di sini.
Karena sekarang lu belum bisa tenang. Sekali lagi gue minta maaf. Ya, gue minta maaf. Tarik pelan. Kita nggak bisa melawan hukuman Allah. Ingat itu. Udah, ayo pergi. Udah, cukup. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo. Masuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Halo anak cantiknya Papa. Papa udah pulang. Lagi ngapain sih? Lagi main bola ya? Seru banget. Coba tebak, Papa pulang sama siapa? Siapa, Pak? Tarara. Tuh, ya tuh siapa tuh? Ada Eyang, Cinta. Ada Eyang. Nah, salim sama Eyang sana. Cinta, pinternya Cinta. Main bola ya? Gak ada hal lain yang bisa bikin aku bahagia, Nan. Selain melihat Cinta begitu bahagia. Lebar ke sana. Kalau melihat seperti ini, aku takut dan aku ingat kalau aku gak mau kehilangan dia, Nan. Aku gak mau penyakitnya itu sampai merenggut dia. Aku takut aku gak bisa peluk dia lagi. Tidak akan terjadi apa-apa, Safira. Semua akan baik-baik aja, insya Allah. Iya, Fir. Papa bener. Semua akan baik-baik aja. Jangan terlalu berharap banyak, Pak Salman. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya, lebih baik Kinan dan Safira punya anak sendiri. Bukan ngadopsi seperti ini. Ya mungkin Safira bisa berobat buat kesuburannya. Bisa nggak ngebahas itu lagi? Kenapa kalau Mama mau berharap punya cucu dari anak Mama sendiri? Hah? Tapi, Ma. Aku bawa Cinta ke kamar dulu ya. Ini waktunya dia tidur siang. Safira, kamu nggak usah menghindar terus. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Bisa Bibi bantunya? Gak usah. Saya mau bikin teh doang kok. Oh gitu. Kalau gitu Bibi lanjutin kerja yang lain ya, Nya ya? Iya. Ditemukan mayat yang telah membusuk di sebuah hutan di pinggir jalan, Kota Puncak, Jawa Barat. Penemuan jenazah ini kemungkinan membuka kembali kasus penculikan bayi 2 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Nya, Nyonya baik-baik aja, Nya. Ya Allah, berita itu, ya, perempuan itu sudah ditemukan mayatnya. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Teh, Teteh lagi mikirin apa? Teteh lagi nungguin telepon dari Pak Nugroho. Siapa tahu dia nelfon Teteh ada kabar baru tentang Naila. Ya Allah, kasihan banget Teh Anissa. Selama ini hidupnya penuh penderitaan. Tolong dia ya Allah. Berikan kabar gembira untuknya. Izinkan Teh Anissa dan Naila bertemu lagi. Amin. Teh, Teteh harus selalu kuat dan tabah ya.
Semua cobaan ini pasti ada hikmahnya. Jangan pernah putus asa. Terima kasih kamu selalu menemani Teteh. Iya, Teh. Itu udah jadi kewajiban aku untuk selalu bantuin Teteh. Azan ya? Iya. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ini tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, gua harus membongkar semua rahasia ini dan mengatakan yang sebenarnya. Cinta harus bertemu dengan ibu kandungnya. Aduh, orang ini lagi. Ngapain sih ganggu hidup gue terus? Udah dong, please jangan gangguin gue. Kan bukan gue yang nabrak orang itu. Ya Allah, takdir yang membawa cinta ke dalam hidupku. Aku mohon, jangan pisahkan aku dengan dia. Aku gak akan sanggup kehilangan anak ini. Fir, Safira, sayang kamu kenapa? Fir, kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa kok, Nan. Kayaknya aku kurang istirahat deh. Enggak, tapi kamu kelihatannya kayak sakit. Apanya yang sakit? Enggak, aku gak apa-apa kok, beneran. Sayang, please ya. Kalau kamu sakit, kamu jangan diam aja. Bilang sama aku ya. Nanti kita ke rumah sakit ya. Gak usah, Nan, gak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat aja kok. Yaudah kalau gitu. Bentar ya. Jangan-jangan yang dibilang Mama itu benar. Kina nyembunyiin sesuatu dari aku. Iya, Sar. Ada orang yang ngirim pesan terus ngancam mau lapor ke polisi. Nanti kita harus gimana? Siapa pengirimnya? Nan, gue gak tahu. Dan gue juga gak tahu apa yang akan terjadi. Ini orang yang neror kita dan sekarang ini giliran gue. Lo tenang aja. Gue akan cari tahu siapa pengirimnya. Tapi lo jangan melakukan apapun. Jangan sampai Bima curiga ya. Oke. Nan, lo tolong kondisiin Bagas ya, Nan. Mulai ngaco, mulai gila tuh orang. Gue gak bisa percaya lagi sama Bagas. Iya, Sar. Udah lo tenang aja, lo gak usah khawatirin Bagas. Ya, gue tahu dia mengkhawatirkan, tapi sekarang dia udah bisa kita handle. Dia kita kunci di rumahnya Alvaro. Handphonenya udah dirusak sama Al, jadi nggak banyak yang bisa dia lakukan. Gue yakin selama dia dikunci di rumahnya Alvaro, dia nggak akan bisa lapor polisi, oke? Oke, Nan. Kinan. Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau Bagas mau lapor semua ini ke polisi? Kenapa kamu nggak bilang hal penting ini sama aku, Nan? Nan, kalau polisi mengusut masalah ini dan mengambil cinta dari aku gimana? Cinta itu anak aku, cinta itu milik aku. Aku emang gak ngelahirin dia, Nan. Tapi aku ngerawat dia dari kecil sampai dia sekarang gede gini. Aku gak mau kehilangan dia. Sayang. Nan, kenapa kamu ngebiarin Bagas ngancurin keluarga kita? Apa kalian ingat dulu?
Kalian sempat berpikir untuk meninggalkan bayi itu di hutan. Kalau sampai dia mati gimana? Aku yang berpikir untuk ngambil dia, aku yang bikin dia hidup sampai sekarang, Nan. Dan sekarang aku gak akan pernah rela aku dipisahin dari cinta. Iya, aku ngerti, sayang. Aku gak bisa hidup tanpa cinta, Nan. Gak bisa. Kamu jangan banyak pikiran, ya. Ini semua karena Bagas. Bagas yang udah ngancurin keluarga kita. Aku gak akan biarin itu terjadi. Gak akan. Iya, sayang. Aku ngerti. Tapi tolong, kamu tenang ya. Kamu tenang. Ya, sayang ya. Aku akan melindungimu, Safira. Aku akan melakukan apa saja buat kamu. Kalau Safira tahu bahwa Anissa mencari anaknya, Safira pasti akan makin stres dan khawatir. Kalau sampai cinta dibawa pergi, dia akan semakin hancur. Kondisinya bisa bahaya. Ya Allah, aku gak mau kehilangan istriku, ya Allah. Kita tidak bisa lari terlalu lama dari hukum. Selamanya gua nggak akan bisa tenang sebelum gua mencuci dosa-dosa gua dari masa lalu. Gua akan temuin wanita itu dan gua akan bilang semuanya tentang cinta. Dan kita juga harus dihukum sama-sama atas perbuatan yang udah kita lakuin. Lo benar-benar ya? Lo benar-benar gas? Pukul gua! Pukul! Pukul! Lo pikir gua takut? Lo pikir gua takut? Kenapa masalahnya jadi seperti ini? Apa yang harus Bagas lakukan? Saya harus melakukan sesuatu demi anak saya. Gue gak bisa biarin Bagas ngerenggut hidup gue. Gak boleh. Masa lalu tetap jadi masa lalu. Gue gak akan biarin Bagas nyeret masa lalu ke masa sekarang dan ngancurin masa depan gue. Gue gak akan biarin anak-anak tumbuh tanpa gue. Ibunya. Iya, gue harus ngomong sama Bagas. Dia gak boleh seenaknya sendiri mutusin. Kalau perlu, gue akan berlutut dan memohon sama dia. Jangan lu Bagas! Gua udah jatuh bangun, Gas. Gua udah jatuh bangun, Gas. Gua sukses. Tapi seenaknya. Seenaknya lu mau merusak semua itu. Gua gak akan biarin lu merusak semua itu. Ada telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu Anissa. Benar, ini saya Anissa. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Bagas. 2 tahun lalu saya pernah melihat ibu di TV karena ibu mencari anak ibu. Dan saya punya info penting tentang anak ibu. Anda nggak berbicara bohong kan? Sumpah saya nggak bercanda, Bu. Kalau ibu ingin bertemu dengan anak ibu bisa temui saya di Jalan Melati 3 nomor 2. Lebih baik ibu ke Jakarta dan temui saya secepatnya ya, Bu.
Baik, saya akan datang ke Jakarta. Saya pasti akan datang segera, secepatnya. Saya pasti akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran memang harus gue ungkap. Seenggaknya sekarang gue bisa hidup tenang. Meskipun gue harus mati setelah ini. Oh! Halo? Pak? Ada apa, Teh? Gak tahu. Tiba-tiba yang ngehubungin orangnya teriak seperti kesakitan. Astagfirullahaladzim. Lo mau bunuh gue? Lo pikir dengan lo bunuh gue, lo bisa nyelesain semua permasalahan ini? Permasalahan lo akan bertambah dan malah akan dihantui rasa bersalah sampai mati. Kamu sudah pastikan kalau Safira nggak tahu? Sampai sekarang, Safira belum tahu apa-apa. Murni? Iya, Bu Safira? Pakinannya ada? Pak, Bapak ngapain turun? Saya mau menemani Nyonya. Gak usah deh, saya bisa kok sendiri. Dia pikir dia bisa lolos dari gue. Apa yang terjadi, Pak? Maaf, Dan. Kami terlambat.